Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sani Uye yang kami banggakan, kali ini kami akan menanggapi salah satu komentator yang bernama Salman Badruddin. Salman Badruddin ini berkata begini, "Hei Sani Uye, saya akan percaya kepadamu bahwa pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir itu akan sampai pada mayitnya orang Islam apabila pembacanya berniat untuk menghadiahkan pahala bacaannya pada si mayit. Tapi dengan syarat Anda harus berdasarkan kitab para ulama dari salah satu 4 mazhab, lebih dari 10 kitab. Oke? Jika Anda tidak mampu mendatangkan ibaratnya, maka Anda harus menyatakan bahwa pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Oke? Dan saya yakin Anda takkan mampu mendatangkannya." Begitulah komentar dari Salman Badruddin. Ini kayaknya Bayu Habi teman-teman ya. Orang ini kayaknya mau menantang minta 10 kitab. Sebelum kami jawab permintaan dari pemilik akun Salman Badruddin Al-Wahabi ini tentang pendapat ulama yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayitnya kaum muslimin, izinkan kami memberitahu terlebih dahulu bahwa dalam masalah ini, para ulama memang masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak akan sampai, namun ada juga yang mengatakan sampai. Dan kami pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit. Hal ini dikarenakan kuatnya pendapat tersebut dari sisi pendalilan. Sedangkan pendapat ulama yang menyatakan tidak akan sampai itu, menurut pandangan kami, berdasarkan keterangan dari para ulama yang pernah kami kaji, ternyata hujahnya lemah. Tapi walaupun demikian, hal tersebut tidak dapat mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Untuk lebih jelasnya, kami harap video ini ditonton sampai selesai agar tidak salah paham. Syekh Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati Al-Bakri, beliau seorang ulama Syafi'iyah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama I'anatut Thalibin, tepat di juz ketiga, halaman 378, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Ammal qira'atu faqad qala an-Nawawi fi syarhi Muslimin al-masyhur min madhhabis Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti. Wa qala ba'du ashabina yasilu thawabuha lil mayyiti bi mujarradi qasdihi biha walau ba'daha wa alaihi al a'immatu thalathatu wa ikhtarahu katsiruna min a'immatina. Kemudian dalam syarahnya dijelaskan, qauluhu la yasilu thawabuha ilal mayyiti dha'ifun wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu mu'tamadun. Sedangkan membaca Al-Quran menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarh Muslim, pendapat yang masyhur dari mazhab Imamuna Asy-Syafi'i adalah pahala bacaan Al-Quran tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Namun sebagian ashabus Syafi'i menyatakan pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit hanya sekedar ada tujuan untuk mentransfer pahala bacaan Al-Quran tersebut walaupun setelah membaca. Wa alaihil a'immatu thalathatu, dan begitulah pendapat dari pandangan 3 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Wa ikhtarahu katsiruna min a'immatina, dan pendapat itu dipilih oleh banyak para imam di antara imam-imam kita. Kemudian qauluhu la yasilu thawabuha ilal mayyiti, ucapan beliau yang menyatakan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit dha'ifun, itu merupakan pendapat yang lemah. Wa qauluhu wa qala ba'du ashabina yasilu mu'tamadun, namun ucapan beliau yang menyatakan menurut sebagian ashabus Syafi'i, mereka berkata bahwa pahala bacaan Al-Quran tersebut bisa sampai kepada mayit mu'tamadun, pendapat itu qaul mu'tamad, qaul yang bisa dibuat pegangan. Dari keterangan yang telah dijelaskan oleh pengarang kitab I'anatut Thalibin itu, maka jelaslah bagi kita bahwa 3 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala rahmatal abrar,
beliau semua menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayitnya kaum muslimin. Namun menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak akan sampai. Tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Oleh karena itulah sebagian ulama Syafi'iyah memilih pendapat yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Lalu apa yang dimaksud dengan ucapan Imam An-Nawawi tentang pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i? Ternyata maksud dari ucapan beliau adalah wa hamala jam'un adamal wusuli alladhi qalahu an-Nawawi ala ma idza qara ala bi hadratil mayyit wa lam yanwil qari'u thawaba qira'atihi aw nawahu wa lam yad'u wa qad nassa Syafi'i wal ashabu ala nadbi qira'ati ma tayassara indal mayyiti wad du'a'i aqbaha. Lihat dalam kitab I'anatul Talibin tepat di juz ketiga Shahifah 379 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Artinya segolongan ulama memahami ucapan daripada ucapan Imam An-Nawawi yang menyatakan tidak sampai itu apabila pembacanya tidak membaca di hadapan si mayit dan sekaligus tidak berniat untuk mentransfer pahalanya, atau dia memang berniat mentransfer pahalanya tetapi dia tidak berdoa kepada Allah. Mengapa harus dipahami seperti itu? Karena Imamuna Asy-Syafi'i dan Ashabus Syafi'i telah merekomendasikan sunnahnya membaca surat Al-Quran yang mudah baginya di sisi mayit. Kemudian setelah itu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, seorang ulama Syafi'iyah, di dalam kitabnya yang bernama Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab. Lihat di juz kedua halaman 19 cetakan Syirkatul Ma'arif. Ammal qira'atu faqala an-Nawawi fi syarh Muslim al-masyhur min madhhabis Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit wa qala ba'du ashabina yasilu wa dhahaba jama'atun minal ulama'i ila annahu yasilu thawabu jami'il ibadati min salatin wa shaumin wa qira'atin wa ghairiha wa ma qalahu min masyhuril madhhabi mahmulun ala ma idza qara ala bi hadratil mayyiti wa lam yanwi thawaba qiraatihi lahu aw nawahu wa lam yad'u. Maksud daripada ucapan Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslimnya bahwa pendapat yang masyhur dalam mazhab Imamuna Asy-Syafi'i adalah pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit, maksudnya adalah apabila pembacanya tersebut tidak berniat untuk menghadiahkan pahalanya kepada si mayit, atau dia berniat menghadiahkan pahalanya namun dia tidak berdoa kepada Allah agar pahalanya itu disampaikan kepada si mayit. Makanya Imam An-Nawawi beliau menjelaskan dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Adhkar tepat di halaman 150 terbitan Maktabah Imaratillah. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama'i wa jama'atun min ashabis Syafi'i ila annahu yasilu wal ikhtiyaru ay yaqula al-qari'u ba'da faraghihi Allahumma awsil thawab ma qara'tuhu ila fulan wallahu a'lam. Artinya Imam Ahmad bin Hanbal dan segolongan ulama sekaligus segolongan ashabus Syafi'i berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada mayit. Dan sebagai pilihannya, seseorang itu hendaklah berdoa setelah selesai membaca Al-Quran dengan doa Allahumma awsil thawab ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan Al-Quranku ini kepada si fulan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin, seorang ulama yang sangat disanjung pendapatnya oleh kaum Wahabi KW, beliau ternyata berkata di dalam kitabnya Su'ila fadilatus syekh an hukmi tilawati li ruhil mayyit fa ajaba qailan at-tilawatu li ruhil mayyit ya'ni ay yaqra'al qur'ana wa huwa yuridu ay yakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimina. Hadhihi al-mas'alatu mahallu khilafin bain ahli al-ilmi ala qawlayn. Al-qawl al-awwal anna dhalika ghairu mashru'in wa anna al-mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil qur'ani fi hadhihi al-hal. Al-qawl ats-tsani annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra'al qur'ana bi niyyatin annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimin sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin. Warajihu al-qawlu tsani li annahu warada fi jinsil ibadati jawazu syarfiha lil mayyit. Intinya Syekh Ibnu Utsaimin yang sangat disanjung oleh para Wahabi KW, beliau ternyata mendukung, menguatkan pendapat ulama yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, baik dia adalah sanak familinya ataupun bukan. Bahkan tarjih yang semacam itu
juga dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga merupakan ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi KW. Beliau ternyata berkata dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa tanaza'un fi wusulil a'malil badaniyati kasawmi wassalati wal qira'ati wassawabu annal jami'a yasul ilaihi. Ulama memang berbeda pendapat tentang sampainya pahala yang dilakukan oleh tubuh manusia, contohnya seperti puasa, sholat, ataupun membaca Al-Quran. Namun wassawabu annal jami'ah yasul ilaihi. Tapi pendapat yang benar adalah semua pahala tersebut, baik pahala puasa, pahala sholat, ataupun pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Tidak mau ketinggalan oleh gurunya, murid dari Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga berkata dalam kitab yang bernama Ar-Ruh. Apa katanya? Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha lahu tatawu'an bi ghairi ujratin fahadza yasilu ilaihi kama yasilu thawabus shaumi wal haji. Artinya, adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit atas kemauannya sendiri tanpa ada sebuah upah, maka pahala bacaan Al-Quran tersebut akan sampai kepada mayit sebagaimana pahala puasa ataupun pahala haji itu bisa sampai kepada mayit. Selain keterangan dari 6 kitab para ulama tersebut tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, juga bisa dilihat langsung dalam beberapa kitab yang akan kami sebutkan. Pertama, lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imamuna Al-Ghazali, tepat di juz keempat halaman 476 cetakan Al-Hidayah. Yang kedua, lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Al-Ustadz Ad-Doktor Wahba Az-Zuhaili, juz kedua Shahifah 485 terbitan Darul Fikr. Yang ketiga, lihat dalam kitab Matalibul Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha karya daripada Asy-Syaikh Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali. Yang keempat, lihat dalam kitab Bariqah Mahmudiyah fi Syarhi Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirati Ahmadiyah. Ini karya daripada Al-Khadimi ulama Hanafi. Lihat nomor 5 dalam kitab Buyatul Mustarsyidin karya daripada As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, tepat di halaman 97 terbitan Nurul Huda. Yang keenam, lihat dalam kitab Yas'alunaka fid Dini wal Hayah karya daripada Ad-Doktor Ahmad Asy-Syarbasi, tepat di juz keempat halaman 111. Yang ketujuh, lihat dalam Iqtida'us Shiratil Mustaqim karya daripada Imam Ibnu Taimiyah. Yang kedelapan, lihat dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya daripada Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani halaman 288 terbitan Al-Hidayah. Kesembilan, lihat dalam kitab Munil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj karya daripada Asy-Syaikh Samsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini, tepat di juz ketiga halaman 84 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Yang ke-10, lihat dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya daripada Asy-Syaikh Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, tepat di juz keempat halaman 314 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Yang ke-11, lihat dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Yang ke-12, cek dalam kitab Hasyatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri di halaman 487 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Ke-13, lihat dalam kitab Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim karya daripada Asy-Syaikh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin, juz kedua halaman 39 terbitan Al-Hidayah. Yang ke-14, lihat dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari karya daripada Asy-Syaikh Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, tepat di juz ke-14 halaman 52 terbitan Darul Ihya Turas Al-Arabi Beirut. Yang ke-15, cek dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juz ke-7 halaman 74. Dan yang ke-16, cek dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Kubur, ini karya daripada Al-Hafiz Imam As-Suyuti, tepat di halaman 302 terbitan Darul Ma'rifah. Apa kata beliau? Ukhtulifah fi wusuli thawabil qiraati lil mayyiti fajumhurus salafi wal a'immatu thalathatu 'alal wusuli wa khalafa fi dzalika imamuna asy-Syafi'i mustadillan biqoulihi ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya begini, ulama memang masih berbeda pendapat tentang apakah pahala baca Al-Quran bisa sampai kepada mayit. Menurut jumhurus salaf dan menurut 3 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ataupun Imam Ahmad bin Hambal, mereka semua menyatakan pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Wa khalafa fi dzalika imamuna asy-Syafi'i. Namun Imamuna asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatal abrar berbeda dengan
pendapat seperti itu, yaitu beliau menyatakan tidak akan sampai. Apa alasan beliau Imam Asy-Syafi'i menyatakan tidak sampai? Mustadillan biqaulihi ta'ala. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Najm teman-teman ya, ayat ke-39 yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia tidak mendapat apapun kecuali hasil usahanya sendiri. Namun walaupun Imamuna Asy-Syafi'i menyatakan demikian, wa ajabal awwaluna anil ayati biaujuhin, namun ulama yang pertama yaitu jumhur salaf dan 3 imam yang menyatakan sampainya pahala baca Al-Quran tadi menyanggah atau membantah pendapat Imamun Asy-Syafi'i yang menggunakan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a sebagai hujjah tentang tidak sampainya pahala baca Al-Quran tadi. Disanggah begini, ahadua, pertama, annaha mansukhatun biqaulihi ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum al-ayah. Ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a ini sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya dengan firman Allah yang berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ini surat At-Tur ayat ke-21. Udkhilal abna'u al-jannata bisolahil aba, sehingga anak itu bisa dimasukkan ke surga oleh Allah karena kesolehan bapaknya, kesolehan orang-orang tuanya. Ini pertama. Atsani annaha khassatun biqaumi Ibrahim wa qaumi Musa, bahwa ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a tadi itu khusus bagi kaumnya Nabi Ibrahim dan khusus bagi kaum Nabi Musa alaihi wassalam. Fa amma hadhil ummatu falaha ma sa'at wa ma su'iyalaha qala Ikrimah. Namun untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapat apa yang mereka lakukan ataupun mendapat pahala dari orang lain yang diberikan kepada mereka. Ini menurut Ikrimah. Ats-tsalits annal murada bil insani huna al-kafir. Sanggahan yang ketiga, yang dimaksud dalam lafaz wa alaysa lil insani, lafaz insan tadi di ayat itu adalah maksudnya orang kafir. Fa ammal mu'minu falahu ma sa'a wa ma su'iyalahu. Sedangkan untuk orang mukmin, maka orang mukmin bisa mendapat pahala dirinya sendiri yang telah ia lakukan dan pahalanya orang lain yang diberikan kepadanya. Qalahu Ar-Rabi' bin Anas. Ini menurut Ar-Rabi' bin Anas. Ar-Rabi' laisa lil insani illa ma sa'a min tariqil adli. Yang dimaksud wa alaysa lil insan illa ma sa'a tadi teman-teman, manusia itu tidak mendapat apapun kecuali hasil usahanya sendiri min tariqil adli, ketika ditinjau dari sisi keadilan Allah, yaitu kalau nggak kerja yang nggak dapat upah, gitu aja. Fa amma min babil fadli fajaizun, sedangkan untuk babul fadl, anugerah Allah, ya boleh-boleh saja ayyazidahullahu ta'ala masya'a. Allah boleh-boleh saja memberikan, menambah kepada siapapun yang ia kehendaki. Qalahul Husain ibnul Fadl. Ini menurut Al-Husain bin Al-Fadl. Al-khamisu annal lama filil insani bimakna ala. Dalam ayat wa alaysa lil insani tadi teman-teman, lamnya itu bermakna ala. Ai laisa alal insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapat mudorot kecuali mudorot yang ia lakukan sendiri. Lagi itu teman-teman. Atau dosa orang lain tidak bisa ditanggung ke dia. Bukan pahala yang dimaksud. Lamnya itu bermakna ala. Ini teman-teman ya. Wastadallu alal wusuli bil qiyasi ala ma taqaddama minad du'ai was shadaqati was shaumi wal haji wal itqi. Mereka yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu berdalil pakai kias, yaitu dikiaskan kepada doa, sedekah, puasa, haji, atau membebaskan budak untuk orang lain. Fa innahu la farqa fi naqli tsawabi baina ayyakuna an hajjin aw shadaqatin aw waqfin aw du'ain aw qiraatin. Karena sebenarnya tidak ada perbedaan di sana. Ini masalah naqli tsawab, yaitu memindah pahala, mentransfer pahala. Gak ada bedanya apakah pahala itu dari haji, sedekah, wakaf, doa, atau baca Al-Quran. Wabil ahaditsil ati dzikruha
dan juga berdasarkan hadis-hadis yang kami akan terangkan. Wahiyya wa in kanat dhaifatan famajmu'uha yadullu ala anna lidzalika aslan. Walaupun hadis tersebut dhaif katanya, tetapi semuanya menunjukkan bahwa transfer pahala baca Al-Qur'an itu punya dasar. Wa bi annal muslimina mazalu fi kulli asrin yajtami'una wa yaqra'una limautahum min ghairi nakirin fakana dzalika ijma'an dzakara dzalika kullahu al-hafidz Syamsuddin Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali. Dan dikarenakan umat Islam itu di setiap zaman mereka selalu berkumpul membaca Al-Quran untuk mayit-mayit mereka tanpa ada pengingkaran. Oleh sebab itu fakana dzalika ijma'an, maka ini sudah menjadi ijma'. Dzakara dzalika kullahu al-hafidz Syamsuddin Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali. Semua ini dikatakan oleh Al-Hafidz Syamsuddin bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yang merupakan ulama Hambali. Nah, ini teman-teman ya. Jadi berdasarkan semua kitab yang sudah kami bacakan, yang kalau di total jumlahnya itu 23 kitab. Alhamdulillah sudah lebih dari permintaan ya. 23 kitab ini menjelaskan kepada kita bahwa pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Mengapa kami menyatakan atau memilih pendapat yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit? Ya, karena secara dalil hujahnya kuat, secara dalil hujahnya sangat luar biasa. Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak sampai itu ternyata ya berdasarkan surat An-Najm ayat ke-39. Kan itu yang juga dikutip oleh Ibnu Katsirnya teman-teman ya. Bahwasanya Imam Muna Asy-Syafi'i menyatakan tidak sampai dengan berdasarkan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Ini surat An-Najm ayat ke-39. Perlu diketahui teman-teman bahwa ayat ini wa alaisa lil insani illa ma sa'a yang dijadikan dalil oleh ulama yang menyatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit, ternyata ayat ini sudah dimansuh hukumnya, ayat ini sudah dihapus hukumnya sehingga tidak boleh diamalkan. Dan yang menghapus hukum ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a ini adalah surat At-Tur ayat ke-21, dan yang menyatakan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a itu sudah dimansuh oleh surat At-Tur ayat ke-21 adalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Referensi bisa dicek dalam kitab pertama Hasyiatul Bujairami alal Khatib, yang kedua Tafsirul Qurtubi, yang ketiga Tafsirul Baghawi, yang keempat Fathul Wahhab bi Syarh Manhajit Thullab, yang kelima Hasyiatul Allamah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain. Jadi ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a yang dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, ternyata menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu sahabat Nabi yang sangat mulia, menyatakan ayat ini sudah dimansuh oleh surat At-Tur ayat ke-21 sehingga tidak bisa diamalkan untuk menetapkan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Kenapa? Ayat ini sudah dimansuh. Sama halnya dengan dulu umat Islam ini boleh atau bahkan wajib ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Namun setelah itu dimansuh, dihapus, yaitu menghadap kemana? Ke Ka'bah. Nah, sehingga gak boleh sudah mengikuti ayat ataupun hadis ketika itu Rasul menghadap ke Baitul Maqdis. Gak boleh. Kenapa? Karena ada ayat, karena ada hadis yang mewajibkan kita untuk menghadap ke Baitullah atau Ka'bah sekarang. Begitu juga sama dengan ayat ini, wa alaisa lil insani illa ma sa'a ini sudah dimansuh sehingga hukumnya sudah tidak bisa diberlakukan. Oleh sebab itu, pendapat yang kuat adalah pendapat ulama yang menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit.